Saya mau cerita di kesan kami kemarin hari Rabu, itu ketua kesannya menyuruh kita, bukan menyuruh ya, mengajak kita untuk membuat resolusi. Dan resolusinya itu nggak sekedar ngomong ya, maksudnya itu kita akan breakdown apa yang harus kita lakukan bulan pertama, bulan kedua supaya resolusi kita itu berhasil gitu. Dan pertanyaannya, sebenarnya perlu nggak sih orang Kristen membuat resolusi di awal tahun? Perlu nggak ya? Di Alkitab ayatnya nggak ada tulisannya resolusi, saudara ya. Tetapi secara tersirat kita bisa lihat di 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8. Di situ dikatakan ya, kita ini harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Jadi kalau saudara seperti khotbah saya bulan lalu, kalau saudara merasa oh hidup di tangan Tuhan, biar rencana Tuhan yang terjadi, jadi kegiatan kita nikmati hidup, ngopi-ngopi, dan kita serahkan pada Tuhan. Bukan. Tuhan yang minta melalui surat 2 Petrus ini bahwa kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menambahkan kepada iman kita kebajikan. Kebajikan itu kita melakukan, atau dalam bahasa Indonesia atau bahasa Arabnya itu bertakwa. Enggak cuma iman, tapi kita menambahkan kebajikan. Kepada kebajikan pengetahuan. Kita mau taat saja nggak cukup kalau kita nggak ada pengetahuan. Nanti bisa salah. Kita melakukan apa bisa salah. Setelah kita mendapatkan pengetahuan, tambahkan penguasaan diri. Kalau kita punya pengetahuan yang begitu luar biasa, nggak ada penguasaan diri juga percuma. Bahaya. Kepada penguasaan diri ketekunan, terus menerus, bukan sekali-sekali. Kepada ketekunan kesalehan, kepada kesalehan kasih kepada saudara-saudara dulu. Setelah itu ditingkatkan lagi kasih kepada semua orang dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari sini kita bisa melihat Tuhan tuh kepengen hidup kita itu terus meningkat, dan itulah kenapa kita perlu membuat resolusi. Dan kenyataannya, orang membuat resolusi bulan Januari, bulan Februari sudah lesu, sudah lemes, apalagi nanti Desember nggak akan tercapai. Nah, bagaimana cara? Kalau saya baca di IDN Times, dikatakan orang yang membuat resolusi yang berhasil itu hanya 8%. Sedikit sekali, saudara. Nah, bagaimana dengan kita anak-anak Tuhan? Tuhan, kalau kita baca sebelumnya di 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 4, Tuhan itu menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh. Segala sesuatu itu apa? Ya semua yang kita butuhkan itu Tuhan sediakan. Kemudian dikatakan di ayat 4 itu Tuhan menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya kita bisa mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Kodrat ilahi itu di dalam bahasa Inggrisnya itu being like God. Di dalam terjemahan yang lain divine nature. Jadi kita itu sudah disediakan segala sesuatunya untuk kita bisa meningkat untuk menyerupai Tuhan, seperti di Kolose 3 ayat 10 juga begitu. Jadi sebetulnya kalau kita tidak bisa mencapai, bahkan bulan Februari udah lemes, itu bukan Tuhan yang salah. Itu ada pada pihak kita yang sebenarnya yang salah. Dan tema saya, khotbah saya hari ini adalah biarlah tahun ini menjadi tahun yang terbaik untuk kita. Your best year ever. Dan bagaimana supaya kita bisa mengalami tahun ini tidak seperti tahun-tahun yang sebelumnya? Kita akan belajar ada banyak hal yang harus kita periksa dalam kehidupan kita, supaya kita nanti begini loh saudara. Kalau kita bulan Desember akhir kan kita suka celebrate, kita mau bersaksi. Kadang banyak orang bingung, aku mau saksi apa ya? Makanya buat resolusi, sehingga kita nanti sama-sama kita bisa melihat, aduh tahun ini benar-benar tahun yang selama ini nggak pernah aku alami, luar biasa, begitu. Dan yang pertama, saudara jangan kaget, ya ini lagi. Yang pertama yaitu cari Tuhan dulu. Di Matius 6 ayat 33 saya percaya semuanya pasti hafal, tetapi carilah
kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Prostetemi, semuanya akan ditambahkan kepada kita terus menerus. Ayat ini kita semua tahu, tetapi prakteknya seringkali nol. Karena apa? Begitu kita mengalami masalah keuangan, kita langsung tarik, yang punya kartu debit tarik uang pakai bunga kan, atau telepon, call a friend, telepon cari pinjaman. Kalau kita punya masalah dengan relasi dengan teman, langsung mengurung diri di rumah. Lupa kalau kita itu disuruh cari Tuhan dulu. Justru kalau kita mau mengalami perubahan, kita harus mencari Tuhan dan kerajaannya dulu supaya semuanya ditambahkan. Ada banyak sekali orang itu justru kalau ada masalah keuangan itu kerjanya ditambah. Udah ngantor sampai jam 5, nambah gojek sampai malam. Saya tidak anti orang lembur. Kadang-kadang karyawan memang diharuskan lembur, saudara. Bukan itu masalahnya. Tapi kalau kita lupa mencari Tuhan dulu, kita overtime, bekerja, terus malamnya kita ngomong apa? Aduh, aku capek. Tapi herannya waktu capek udah di tempat tidur, bukannya berdoa, bukannya cepet tidur supaya besok pagi-pagi bisa bangun, kita malah scroll TikTok. Tahu-tahu udah jam 2 pagi. Atau bisa jadi waktu kita capek yang katanya nggak bisa cari Tuhan dulu, kita justru begadang di pos ronda, ya mungkin main gaple. Atau mungkin kita main game. Orang kan perlu refreshing, iya saya tahu. Tetapi ayat ini mengatakan cari Tuhan dulu. Kalau hidup kita mau mengalami tahun yang terbaik tahun ini. Jadi saudara, jangan lagi tahun ini masalah nggak bisa bangun pagi itu kembali kita sounding sebagai alasan gitu ya. Itu receh banget. Kalau saudara tidak pernah mencari Tuhan lebih dulu, hidup itu akan begini-begini terus. Sampai Upin Ipin kuliah, hidup kita itu akan sama saja. Masih mending kalau begini-begini aja Bapak Ibu Saudara. Malah merosot gitu ya. Nah, orang lain begitu antusias, begitu bergairah tahun ini. Kok aku biasa-biasa? Ada yang salah? Cari Tuhan dulu. Cari Tuhan itu artinya memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Nah, yang namanya memprioritaskan, Bapak Ibu Saudara, artinya itu ya mendahulukan, menomorsatukan. Itu artinya prioritas. Jadi kalau ibu-ibu bangun tidur jam 5, Pak, ibu-ibu bangunnya pagi. Saya tahu, karena nyiapin anak sekolah kan. Pagi bangun-bangun udah lagi nyiapin bekal, baru inget waktu nyiapin bekal, aduh, iya ya, aku hari ini kan kok belum cari Tuhan dulu ya. Oh ya, sebentar lagi habis nyiapin bekal anak-anak sekolah, ngerendam cucian. Oh, aku kok belum cari Tuhan dulu ya. Terus habis ngerendam cucian, ya, habis cucian ini aku rendam, tunggu 15 menit, jadi aku bisa cari Tuhan dulu. Ternyata enggak. Gatel matanya lihat sapu. Oh, nyapu dulu. Dan itu akhirnya berlangsung sampai malam hari. Kenapa saya tahu, saudara? Ya karena saya lakukan dulu. Saya kan juga ibu dari 2 anak. Jadi saya tahu kesibukannya. Jadi ada hal-hal yang membuat kita tuh akhirnya menunda dan akhirnya kita kecapean, kita belum cari Tuhan dulu, kita belum memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Yang kedua, artinya mencari Tuhan dulu itu membangun relasi dengan Tuhan. Bukan menambah aktivitas rohani. Senin latihan kor, Selasa kunjungan, Rabu komsel, Kamis latihan musik. Ada aja. Kalau Bapak Ibu yang melakukan ini, jangan-jangan dia menghindari orang di rumah loh. Kok Senin sampai Minggu nggak ada di rumah, benar nggak? Bukan menambah aktivitas rohani, tetapi kita menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan. Memang awalnya itu berat.
tetapi kita harus membangun kebiasaan yang baik. Dan kalau kita membiasakan membangun relasi dengan Tuhan, mungkin saudara pikir, aku kan repot. Itu kepotong 15 menit, setengah jam, itu satu kerugian. Mungkin saudara berpikir seperti itu, tetapi itu salah banget. Kalau kita membangun relasi dengan Tuhan, pagi-pagi mendengarkan tuntunan Tuhan, membuat hidup kita sepanjang hari itu lebih efektif, lebih produktif. Karena apa? Ada kuasa supranatural itu yang menyertai kita. Kalau nggak percaya, saudara coba. Karena saya sudah mencoba. Segalanya akan ditambahkan kepada kita, itu artinya apa yang kita butuhkan, saudara, itu akan diberikan kalau kita cari Tuhan dulu. Butuh rumah yang selama ini ngontrak, cari Tuhan dulu. Dengar tuntunan Tuhan. Butuh jodoh, cari Tuhan dulu. Butuh pekerjaan, butuh apa? Peluang, kesempatan, kesehatan, cari Tuhan. Karena kalau kita membangun relasi dengan Tuhan, kita itu akan mendengarkan tuntunannya. Kebiasaan baik itu memang perlu dimulai. Dan kita ini makhluk yang paling mudah beradaptasi. Dulu saya kalau mandi, waktu pindah ke Palembang, gak ada itu air itu bisa nyes, itu gak ada. Aduh kok air anget terus. Mau mandi jam 12 malam setelah dari Prabu Muli juga anget rasanya. Tetapi lama-lama sekarang udah tahu rasanya. Kapan dingin, nyes. Ternyata ada di Palembang. Airnya bisa nyes setelah kita beradaptasi. Nah, puasa juga begitu. Kita kan lagi di dalam program gereja puasa 40 hari. Awalnya perut kita waktu kita puasa, aduh meraung-raung rasanya. Bener nggak? Nggak biasa hari pertama, hari kedua. Tetapi setelah kita konsisten, tubuh ini akan beradaptasi. Sehingga kita sudah jadi biasa. Akhirnya kalau kita tidak melakukan, ya namanya manusia adalah ya bolongnya, kita rasa nggak enak. Ada sesuatu yang kurang gitu. Kalau itu sudah jadi kebiasaan. Mencari Tuhan dulu membuat kita menemukan hikmat. Siapa yang nggak perlu hikmat? Di dalam dunia yang nggak pasti, yang banyak kejutan, kita tuh perlu hikmat. Dan dengan kita mencari Tuhan dulu, Tuhan akan memberikan hikmat untuk membimbing kita. Terus mencari Tuhan dulu membuat kita menemukan kedamaian. Di tengah-tengah dunia yang kacau, tidak pasti, kita tuh perlu kedamaian. Kalau enggak stres, makanya katanya sekarang milenial atau Gen Z kan katanya bolak-balik ngomongnya apa? Perlu mental health. Ya, karena mereka banyak yang sakit. Bukan sakit mental, kita ngomong ya sakit jiwa. Karena apa? Karena nggak ada kedamaian. Mereka kena arus dunia. Ya bagaimana bisa mendapatkan kedamaian kalau tiktokan terus? Nggak mengutamakan Tuhan. Jadi kedamaian yang dari Tuhan itu kita perlukan banget, saudara. Kalau kita lihat dari Filipi 4 ayat 7, dibilang damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus. Saudara, di dalam proses hidup mengalami tantangan, kalau kita punya damai dari Tuhan, aduh rasanya melalui hari demi hari itu asik, saudara. Kemudian mencari Tuhan dulu juga akan membentuk karakter kita. Karena apa? Dengan kita mencari Tuhan, kita tuh seperti bercermin. Tuhan bisa mengingatkan kepada kita dengan suaranya yang lembut. Apa yang perlu diperbaiki dalam diri kita. Mungkin kita selama ini tidak punya integritas. Jadi kita orang Kristen di mana-mana jadi omongan orang karena kita nggak punya integritas. Kita akan membangun sikap yang punya integritas kalau kita mencari Tuhan lebih dulu. Belas kasihan, bisa berempati dengan orang. Kita lihat contohnya Yusuf. Yusuf itu di Kejadian 35 sampai dengan 50 itu diceritakan Yusuf itu mengalami pengkhianatan, tuduhan palsu dan pemenjaraan. Tetapi Yusuf itu tetap teguh di dalam iman dan integritas. Dia tidak jual keimanannya untuk kenyamanan. Itu Yusuf. Makanya Tuhan membalas dengan mengangkat Yusuf mendapatkan otoritas yang tertinggi di negara Mesir. Mencari Tuhan dulu
itu mempersiapkan kita menghadapi apa yang ada di depan. Kita nggak tahu apa yang ada di depan. Makanya saya bilang dunia ini penuh dengan kejutan. Karena itu mencari Tuhan lebih dulu, kita itu dipersiapkan menghadapi apa yang terjadi di depan. Jadi ada perlengkapan dari Tuhan, kekuatan untuk menghadapi tantangan maupun kesempatan. Kadang-kadang kesempatan datang, saudara, tapi kita tidak tahu. Tapi tidak tahu bagaimana mengolahnya, memakainya. Itu juga jadi satu kerugian. Yang kedua ya, jadi yang pertama tadi cari Tuhan dulu. Yang kedua, buang dendam dan kepahitan. Siapa yang tahun 2023 bawa beban, dendam, kepahitan, tahun ini masih dibawa-bawa juga. Aduh, mending kalau mau beban saudara nge-gym 40 kilo gitu saudara, sehat, daripada bebannya itu kepahitan dan dendam. Kalau kita baca dari Efesus 4 ayat 31 sampai 32, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah, perhatikan satu persatu. Kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi kita ini diingatkan untuk melepaskan beban yang berat yang selama ini kita pegang. Kita ini masuk satu perjalanan yang panjang, terus kita bawa beban 50 kilo. Gimana saudara? Aduh, capeknya itu bukan perjalanannya yang panjang, tetapi yang dibawa ini yang bikin capek. Contohnya Yunus itu tidak bisa mengalami kepahitan dengan penduduk kota Niniwe. Yunus enggan mengampuni orang-orang Niniwe, meskipun dia habis menyelesaikan misi yang besar. Dia ngomong sebentar, satu kota berbalik kepada Tuhan, tetapi dia mengalami kepahitan dan dia tidak mampu melepaskan, sehingga pandangannya tentang kasih karunia Tuhan, tentang belas kasihan Tuhan terhadap orang berdosa itu kabur, nggak jelas. Jadi pengampunan membebaskan, kalau dendam, kepahitan itu justru membebani kita. Pengampunan membebaskan kita dari belenggu kemarahan dan kebencian. Sehingga kita itu kalau sudah mengampuni, melepaskan kepahitan, kita tuh melangkah pasti lebih ringan. Dan waktu kita mengampuni saudara, kita itu merefleksikan kasih Tuhan pada saat kita mengampuni kita, dan Tuhan tidak melihat kekurangan kita. Jadi kalau kita mengampuni orang, kalau orang Jawa itu bilang bencekno, itu kita tuh seperti merefleksikan kasih Tuhan waktu dia mengampuni kita tanpa melihat kekurangan kita. Mungkin kalau kita bayangkan Tuhan ngelihat kita, aduh kamu tuh kok bencekno, sama, tetapi Tuhan tidak melihat itu. Makanya kita diampuni. Karena itu mari kita juga mengampuni orang dan melepaskan dendam, juga membuka pintu untuk menuju rekonsiliasi dan penyembuhan. Yusuf dan saudara-saudaranya itu contoh. Penderitaan kita atau sakit hati yang dibuat orang sama kita itu enggak seperti Yusuf. Yusuf itu menurut saya layak sakit hati dan dendam. Kita tuh enggak ada segininya saudara. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yusuf, dia mengampuni. Kalau saya membayangkan kalau saya jadi Yusuf, kesempatan saya mempermainkan saudara-saudara saya yang sudah menyakiti dan membuat saya menderita bertahun-tahun di penjara, gitu kan? Tetapi Yusuf beda. Yusuf mengampuni sehingga ada kesatuan kembali di dalam keluarga. Mungkin saudara yang ada di sini juga mengalami keretakan di dalam keluarga karena tidak melepaskan pengampunan dan kepahitan. Luka lama dibawa terus saudara. Kalau enggak kering dikorek sedikit. Makanya kalau ada orang yang suka bikin ulah, troublemaker, periksa. Mungkin dia tuh punya luka yang enggak sembuh, yang
kesenggol sedikit, keluar lagi, mungkin belum sembuh benar. Karena itu kita harus melepaskan dendam dan kepahitan. Lebih jauh lagi, melepaskan kepahitan dan dendam itu membawa kesehatan emosional dan spiritual. Jadi kalau kita tuh kesehatan spiritual dan emosional itu tidak bisa ditutupi dengan penampilan pelayanan kita. Akan kelihatan. Dan kalau kita melepaskan pengampunan, melepaskan dendam, itu akan terjadi di dalam diri kita, itu spiritual kita sehat. Kalau spiritual kita sehat, emosi kita sehat, hidup kita itu akan dipenuhi dengan kedamaian dan sukacita. Dan kedamaian dan sukacita itu sangat kita perlukan. Jadi waktu kita memasuki tahun yang baru, buang, jangan dibawa-bawa. Kalau saudara mau bawa beban, ikut saya nge-gym aja. Jadi tindakan mengampuni itu bukan hanya tindakan sebagai wujud ketaatan kepada Tuhan, bukan. Tetapi langkah kita menuju kebebasan dan kedamaian. Yang ketiga, taat pada kehendak Tuhan. Aduh, ini lebih susah lagi. Taat kepada Tuhan. Kalau kita baca di Yohanes 14 ayat 15 dibilang, Yesus berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, taatilah perintahku." Ketaatan itu ungkapan kasih kita kepada Tuhan dan pengabdian kita kepada Tuhan. Saudara, kalau tidak taat, Tuhan tetap cinta sama kita. Jadi ini tidak mengubah cintanya Tuhan kepada kita. Sudah habis-habisan cinta Tuhan untuk kita. Ini masalahnya supaya kita bisa mengasihi Tuhan dengan ketaatan. Dan ketaatan itu tidak mudah. Apalagi kalau perintah Tuhan itu nyinggung kepentingan pribadi kita, nyinggung zona nyaman kita. Nggak mudah, saudara. Kalau Alkitab mengatakan kita harus melayani, zona nyamannya kita tuh kena semua. Melayani itu berkorban segala sesuatu. Dan seringkali kita gagal taat, yaitu tadi karena zona nyaman kita jadi hilang. Dan arahan Tuhan seringkali juga mengganggu keinginan pribadi kita. Contohnya ya, Abraham. Waktu Abraham di Kejadian 22 itu dia harus taat untuk mengorbankan anaknya yang tunggal dan satu-satunya, carinya sulit, disuruh mengorbankan. Tetapi kita lihat bahwa ketaatannya Abraham ini menunjukkan bahwa dia punya iman kepada Tuhan, iman kepada kebaikan Tuhan, iman kepada penyediaan Tuhan. Kita bisa lihat kalau di ayat 8 itu, waktu Ishak jalan sama Abraham menuju gunung, bujangnya disuruh tunggu. Jadi Abraham sama Ishak menuju gunung. Ishak nanya sama bapaknya, "Pak, kita sudah bawa kayu, api, mana dombanya yang untuk dikorbankan?" Tetapi Abraham, karena dia tahu kenapa dia bisa taat, karena dia tahu Tuhan Allah yang menyediakan. Dia bilang gini, Tuhan yang akan menyediakan domba untuk korban. Bayangin saudara, kalau kita baca di kisah ini, Abraham itu sudah siap dengan senjatanya, dengan pisaunya untuk menyembelih anaknya, karena anaknya juga sudah diikat. Di detik-detik yang kritis seperti ini, kayaknya emang kayak gitu ya, harus deg-degan gitu ya, enak-enak, apa ya, sedap-sedap, ngeri-ngeri sedap. Abraham juga gitu, mungkin gini, aduh Tuhan kok nggak ada tanda apa-apa. Tapi akhirnya benar apa yang dia percayai, Tuhan menyediakan domba untuk korban. Ketaatan memastikan bahwa kita berjalan di jalan yang telah Tuhan tunjukkan kepada kita, jalan yang menuju penggenapan dan berkat. Jadi kalau saudara cuma ngomong aduh berkat, aduh pertolongan Tuhan, nggak ada. Saudara nggak akan terima kalau saudara tidak hidup di dalam ketaatan. Lah Tuhan menyediakan di sana seperti Elia. Tuhan suruh ke sungai Kerit, terus Elia nyari sungai Yordan. Tuhan kirim burung gagaknya ke sana, Elia ke sini. Misalnya Elia nggak taat. Jadi ketaatan itu menuju penggenapan,
janji-janji Tuhan, penggenapan berkat. Gak ada berkat kalau saudara gak taat. Kalau saudara sekali-sekali oke, mujizat. Tetapi kalau terus-menerus itu karakter kita malah hancur. Ketaatan juga membawa pertumbuhan dan kedewasaan rohani. Bagaimana waktu kita menyerahkan kehendak kita kepada Tuhan? Sakit, saudara. Waktu kita menyerahkan apa yang kita miliki kepada Tuhan karena taat, itu sakit. Tetapi itu membentuk karakter kita untuk menjadi lebih dewasa rohani. Kemudian ketaatan kita adalah kesaksian yang kuat bagi orang lain. Daniel taatnya luar biasa. Dia itu dipersekusi sebetulnya dengan rekan-rekan yang sesama pejabat. Tetapi Daniel karena taat kepada Tuhan, dia mempunyai komitmen yang gak tergoyahkan kepada Tuhan. Hasilnya hidup Daniel ini menjadi kesaksian seluruh bangsa. Semua diberikan himbauan, mungkin sekarang itu di surat kabar, di media sosial, tidak boleh ada orang yang menyembah Allah lain selain Allahnya Daniel. Seluruh kerajaan Babel jadi mengenal Tuhan gara-gara Daniel, ketaatannya itu menjadi kesaksian. Kemudian yang keempat, hidup dengan iman, bukan dengan penglihatan. 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kita harus percaya kepada janji Tuhan meskipun tidak jelas jalannya. Berjalan dengan iman itu artinya kita itu percaya kedaulatan Tuhan sekaligus percaya kebaikan Tuhan. Meskipun di sekitar kita itu tidak ada kepastian dan yang ada hanya kesulitan. Jadi kalau bangsa Israel, saudara, waktu dia keluar dari tanah Mesir, di depannya Laut Merah, di belakangnya tentara yang begitu banyak mengejar. Di tengah-tengah ketidakpastian, di tengah-tengah kesulitan, bangsa Israel percaya, beriman, Kanaannya nggak kelihatan. Tetapi bangsa Israel dipimpin oleh Musa punya iman, mereka akan sampai Kanaan. Jadi meskipun di depan ada tantangan, di belakang juga, dia tetap percaya karena itu ganjarannya apa? Mereka bisa berjalan di tanah yang kering menyeberang Laut Merah. Iman, jadi dari peristiwa Israel ini kita tahu bahwa iman memampukan kita untuk mengatasi keraguan. Dan iman memberi kita keberanian untuk melangkah keluar dari zona nyaman kita dan menanggung resiko untuk kerajaan Allah. Jadi saudara, kalau saya dengar orang sakit misalnya, terus saya ngomong, oh minum ini, obat itu gitu ya. Terus dia bilang, oh enggak, aku mau berdoa saja untuk minta kesembuhan. Saya hargai imannya. Saya nggak boleh mengkhotbahin dia, kamu kok nggak bijaksana, pakai hikmat doang. Enggak. Masing-masing orang belajar beriman dan mengambil resiko juga. Kalau nggak sembuh, mungkin ada yang ngetawain. Itu resikonya. Tapi nggak apa-apa, kita harus belajar beriman. Seperti Petrus waktu dia keluar dari perahu, berjalan di atas air menuju ke tempatnya Yesus ya. Imannya Petrus itu memampukan dia melakukan hal-hal di luar batas kemampuan manusia. Aneh itu, orang bisa jalan di atas air, tetapi imannya Petrus memampukan dia berjalan atau memampukan dia melakukan hal-hal di luar kemampuan manusia. Kalau kita lihat Goliat, lihat Daud menghadapi Goliat, imannya Daud itu bisa mengalahkan perhitungan logis dari kekuatan dan strategi manusia. Enggak logis sama sekali. Bisa mengalahkan Goliat dengan ketapel, umban dengan batu, bisa tepat sasaran. Padahal menurut ceritanya, dia itu bukan ketapel yang kita bisa bidik, tetapi yang diputer-puter begini. Saya nggak tahu ya caranya gimana kok bisa pas. Itu kekuatan Tuhan. Makanya imannya Daud itu mengalahkan perhitungan logis.
dan strategi manusia. Ayub itu setia kepada Tuhan meskipun dia mengalami masalah yang sangat-sangat besar, luar biasa. Ada di sini yang mengalami anaknya mati, ininya mati, ini kebakaran, habis semua, tubuhnya sakit. Nggak ada zaman sekarang orang yang mengalami seperti Ayub. Tetapi imannya Ayub membuat dia bisa tekun, bisa sabar, dan imannya Ayub yang memampukan dia menantikan waktunya Tuhan dan menanggung tantangan kesulitan yang begitu besar. Yang kelima, kembangkanlah disiplin doa. Aduh, nggak enak lagi nih. Kita harus mengembangkan disiplin doa. Lukas 18 ayat 1, Yesus berkata kepada kita semua untuk selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Di dalam bahasa Inggris terjemahannya tidak jemu-jemu itu kita harus berdoa dengan tidak pernah kehilangan harapan atau tidak putus asa. Itu artinya tidak jemu-jemu. Dan doa itu bukan ritual keagamaan, saudara. Oh, kalau orang punya agama, ada doanya, ada kitab sucinya. Enggak, doa itu bukan ritual keagamaan, tetapi doa itu merupakan jalur penghubung kita kepada Tuhan untuk mempertahankan vitalitas rohani kita. Saya sering dengar Pak Andrew itu cerita waktu dia mau mengadakan acara besar seperti Natal Oikumene dari gereja-gereja. Pak Andrew, Pak Daud itu kan sering ada di dalam kepanitiaan. Selalu Pak Andrew itu cerita, oh si bapak ini kenal dengan wali kota lah, kenal dengan gubernur lah, punya jalur penghubung pejabat. Itu rasanya itu kayak, aduh masalah yang ini lepas nih. Apalagi kita punya jalur khusus penghubung dengan raja di atas segala raja. Kok kita nggak pakai? Kok kita sepelein? Gimana coba? Kita lihat Hana. Hana itu cerita Hana itu membuat kita tahu bahwa ada kekuatan di dalam doa yang tekun. Hana itu doa terus karena kerinduannya punya anak. Dan kerinduannya, ketekunannya itu dijawab dengan anak yang menjadi nabi yang luar biasa, yaitu Samuel. Jadi doa yang tekun itu membuat perubahan yang ajaib di dalam hidup kita sendiri maupun keadaan di sekitar kita. Percuma kita ngomel-ngomel, aduh politik Indonesia ini, aduh presiden begini. Percuma kalau kita tidak bawa dia dalam doa. Karena hanya doa yang bisa membuat keadaan itu berubah, bahkan dengan cara yang ajaib. Doa adalah saluran untuk mengekspresikan keinginan kita, ketakutan kita juga, dan rasa syukur kita kepada Tuhan. Jadi salurannya itu dengan berdoa, keinginan kita apa, ketakutan kita apa, ucapan syukur kita apa, melalui doa. Dan doa memungkinkan kita untuk melepaskan, meletakkan beban kita dan menemukan kenyamanan dan kekuatan yang baru bersama dengan Tuhan. Hadirat Tuhan yang memberikan kita damai, itu bisa seperti melepaskan beban kita. Jadi disiplin berdoa itu membuat kita memperdalam hubungan kita dengan Tuhan. Sekali lagi, ini masalahnya di dalam diri kita, bukan Tuhan. Saudara tidak berdoa, Tuhan cinta, Tuhan mengasihi, tetapi ini untuk membuat kita mengasihi Tuhan. Lebih lagi menyelaraskan hati kita ini, kehendak kita ini dengan kehendaknya Tuhan. Ada banyak orang berdoa salah, kehendaknya yang di sounding terus ke Tuhan, bukan. Tapi supaya kehendak kita ini yang selaras dengan kehendak Tuhan. Supaya benar-benar tahun ini saudara, the best year ever, tahun yang terbaik untuk kita. Dan doa juga memperlengkapi kita untuk peperangan rohani. Saudara tahu, peperangan rohani bukan ada kuntilanak di sini terus kemudian kita perang, ada genderuwo di sini kita perang, bukan. Peperangan rohani itu seringkali setan itu masuk di orang-orang terdekat kita, mengintimidasi kita, membuat kita sebel, down. Nah kita akhirnya benci sama orangnya, padahal bukan. Ada oknum roh yang menguasai orang itu
Roh kan nggak kelihatan, makanya butuh tubuh untuk mengganggu kita. Tapi kalau kita terus terbiasa di dalam hadirat Tuhan, kita tuh jadi nyadari musuh kita tuh siapa. Kita jadi sadar. Kalau misalnya Yobel ngomongnya pedes sama saya, oh ada setan apa di dalam diri Yobel. Bukan Yobelnya yang saya marah-marahin. Jadi saya lebih peka. Dan doa itu memperlengkapi kita untuk peperangan rohani. Nah ini, saya senang sekali kemarin waktu seminarnya Pak Bambang, itu meneguhkan apa yang saya persiapkan. Ada orang nanya waktu seminar itu, gimana Pak, kalau saya sudah berdoa dan saya tidak mendapatkan apa-apa, rasanya malah apa sebaiknya tidak berdoa gitu loh. Kok sudah doa, rasanya kosong, nggak ada apa-apa. Keinginan berdoa itu dipupuk dengan atau melalui tindakan berdoa itu sendiri. Jadi nggak ada rumusnya, gimana sih Pak Andrew caranya supaya aku ini suka berdoa? Nggak ada rumusnya. Gimana sih caranya supaya aku bisa berdoa pagi, berdoa? Nggak ada rumusnya. Keinginan berdoa itu dipupuk dengan tindakan berdoa itu sendiri. Jadi nggak ada rumusnya. Makanya setelah kita melangkah, bertindak, berdoa, rasanya kosong terus. Rasanya kosong terus, seperti saya pernah saksikan waktu saya baca Alkitab pertama kali. Justin juga cerita, nggak ada apa-apanya saudara. Rasanya kayak baca apalah, pengennya tuh, maksudnya gini, ini ngomong apa sih, kadang-kadang kayak gitu ya. Tetapi terus dilakukan, lama-lama kita bisa menikmati. Oh begini, kemarin saya juga dengar dari Pak Setiadi cerita, baru tahu saya, ternyata ini ada Yakob sama Yusuf di sini, ada Yakob sama Yusuf. Padahal udah lama jadi Kristen ya Pak ya. Saya juga begitu. Kadang-kadang loh kok kayak baru tahu, tapi itu karena dilakukan terus. Jadi berdoa juga sama. Kalau kita lakukan terus, kosong, nggak ada apa-apa, nggak merinding. Ya memang bukan kuntilanak yang kita harapkan kehadirannya, ngapain mesti merinding. Tetapi lama-lama kita bisa menikmati persekutuan dengan Tuhan. Kemudian yang keenam ya, jadikanlah kebiasaan untuk menabur dalam kerajaan Allah. Jadikan kebiasaan menabur di dalam kerajaan Allah. Aduh, tersayat lagi ya saudara ya. Nomor 6. Jadi khususnya pemberian di dalam hal keuangan. Alkitab itu berbicara banyak tentang prinsip-prinsip dan berkat Tuhan. Itu banyak sekali. Janji-janji tentang berkat itu banyak banget. Tetapi saudara harus tahu bahwa aspek iman itu sangat berpengaruh dengan keuangan kita. Jadi kalau kita menabur itu prinsip ilahi untuk kita hidup berkelimpahan. Jangan mimpi saudara akan menuai kalau nggak menabur. Bahkan firman Tuhan mengatakan kalau orang nggak menabur, menuainya bukan kosong, badai. Itu firman Tuhan yang ngomong. Jadi menabur itu prinsip ilahi untuk hidup berkelimpahan. Jauh lebih itu ada banyak orang tuh anti saudara. Kalau kita sudah ngomong soal memberi, di Alkitab itu malah memberi itu investasi. Nanti orang itu bisa marah kalau kok kayaknya sama Tuhan kok berinvestasi. Loh itu Alkitab kok yang ngomong. Memang investasi dan nilainya itu jauh dari investasi duniawi kita. Jauh. Saya tahu beberapa dari saudara kan berinvestasi tuh, mau di saham kayak reksadana atau apalah, saya nggak terlalu ngerti, tetapi ini jauh melebihi semuanya itu. 2 Korintus 9 ayat 4 itu mengatakan barang siapa menabur sedikit, ia akan menuai sedikit juga. Barang siapa menabur banyak, dia akan menuai banyak juga. Jadi kita itu kalau kita ngomong soal memberi di dalam keuangan kita, itu kita bukan menyumbang. Bukan kita ini aktivitas sosial kemudian kita menyumbang, bukan. Lebih dari itu, kita itu berinvestasi di dalam kekekalan. Pemberian keuangan kita adalah bukti iman dan kepercayaan kita pada penyediaan Allah. Saudara tahu ya, waktu kita memberi, aduh, aku perlu beli sepatu baru, nggak jadi memberi itu saudara tidak punya iman bahwa Tuhan sanggup menyediakan loh. Jadi waktu kita memberi, itu bukti iman dan percaya kita bahwa Tuhan sanggup menyediakan.
saya tetap memberi, saya percaya Tuhan akan mengganti, menyediakan. Pernah mengalami? Pemberian adalah tindakan penyembahan. Karena kita tuh tahu, semua yang kita miliki itu bukan punya kita. Itu semuanya dari Tuhan. Jadi penyembahan itu bukan di depan sini tadi, bukan cuma itu. Penyembahan itu adalah juga dalam hal memberi. Sakit ya saudara ya. Tapi itu kita harus belajar melakukannya. Berkat itu tidak hanya di dalam hal rohani. Jadi luas saudara. Berkat itu bisa rohani, bisa materi. Jangan kita nih ekstrim, gak mau materi, tapi utang di mana-mana. Jadi ada berkat rohani, ada berkat materi. Siapa yang mau satu aja? Saya mau dua-duanya. Rohaninya diberkati, keuangannya juga diberkati. Jadi kalau kita memberi, Tuhan itu seperti membimbing kita untuk masuk di dalam hidup yang berkelimpahan. Kalau kita ini sudah tidak terikat dengan keuangan, hati kita tidak melekat dengan uang, Tuhan itu pasti memberkati kita. Karena berkatnya tidak akan mencelakakan kita. Berkatnya akan kita juga pakai untuk memberkati orang lain. Jadi nggak perlu takut memberi. Jadi pemberian artinya kita ini siap untuk diberkati. Jadi jangan, kadang-kadang gini loh saudara, kalau kita mengalami masalah di dalam keuangan, coba cek. Kadang-kadang itu ada masalah di dalam cara kita, sikap kita tentang pemberian. Ya, ini memang bukan satu-satunya sebab, tetapi kita perlu mengevaluasi. Suami istri perlu rembukan. Kenapa? Kan kita sudah terima Yesus, sudah nggak ada kutuk. Tapi kok kita ngalami kayak gini dari tahun ke tahun, nggak ada perubahan, kok tambah merosot? Perlu suami istri rembukan. Mungkin, jangan-jangan masalah memberi saudara gagal. Meskipun bukan ini salah satu-satunya penyebab. Jadi kita tuh perlu mengevaluasi. Waktu saya diberkati, saya sama Pak En tuh juga sering cerita. Maksudnya gini, loh kok dapat ini, kok bisa? Jadi kita ngomong, tapi waktu kita lagi butuh, belum tersedia, kita juga ngomong. Suami istri rembukan. Jadi hukum atau prinsip-prinsip di dalam menabur itu semuanya ada di Alkitab, dan Tuhan sangat peduli dengan kesejahteraan finansial kita. Sangat peduli. Contohnya ya, waktu janda miskin, dia memberi dengan seluruh apa yang dia punya. Tuhan memuji loh. Tuhan tidak memuji orang yang memberi sampai bunyinya klotak. Kalau sekarang klotak ya jadi jelek ya, bek gitu ya kali ya. Tuhan nggak memuji yang itu. Tuhan memuji janda yang memberi sedikit tetapi itu seluruh penghasilannya atau seluruh yang dia punya. Jadi pengorbanan kita itu lebih berharga di hadapan Tuhan daripada nilainya itu sendiri. Jadi jangan saudara berkecil hati, aku punyanya segini, orang lain ngasih besar. Kalau itu dari kelebihannya, Tuhan tidak menghargai. Justru Tuhan menghargai janda ini. Anak kecil yang mau memberikan bekalnya 5 roti dan 2 ikan, Tuhan bisa melipat gandakan untuk memberkati 5.000 orang lebih. Jadi Tuhan itu bisa membuka pintu-pintu berkat karena kita memberi. Kita tidak hanya mengamankan masa depan keuangan kita, tetapi kita juga bisa berkontribusi untuk kemajuan kerajaan surga di muka bumi. Kita itu kalau memberi, itu kita tidak sedang mengamankan keuangan kita, tetapi kita itu justru berkontribusi di dalam pekerjaan Tuhan di muka bumi. Yang ketujuh, terakhir, biasakan membaca dan mengatakan firman Tuhan. Ayat yang terkenal Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Membaca dan mengatakan firman Tuhan itu penting. Membaca saja tapi kita tidak percaya, kita tidak mungkin katakan toh. Jadi membaca dan mengatakan firman Tuhan itu penting untuk pertumbuhan dan kekuatan rohani kita. Esra kalau kita baca di perjanjian lama di Nehemia itu ya, Esra itu ahli Taurat dan dia imam. Kemudian dia membaca firman Tuhan, Taurat itu kepada bangsa Israel,
dan membawa bangsa Israel kembali kepada ketaatan dan penyembahan. Jadi dedikasinya Ezra untuk mempelajari, untuk mengajar kitab suci, itu bisa mengubahkan satu komunitas. Membaca Alkitab secara teratur memperdalam pemahaman kita terhadap jalan Tuhan. Kita jadi lebih paham. Jadi kalau kita sudah tadi dibilang di 2 Petrus tadi, waktu kita sudah melakukan kebajikan, tambahkan pengetahuan. Dari mana? Dari firman Tuhan yang kita baca. Membaca Alkitab secara teratur memberikan tuntunan dan hikmat untuk kita menghadapi tantangan hidup. Makanya di Mazmur 19 ayat 105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara, di depan ini gelap, gak ada yang pasti, gak ada yang jelas. Tetapi firman Tuhan itu akan menuntun kita langkah demi langkah, menunjukkan jalan di depan kita, sehingga kita tuh tidak nyasar, tidak menyimpang. Itu kita perlu firman Tuhan. Daud itu mengatakan firman Tuhan waktu dia menghadapi Goliat, ya kan? Jadi dia mengatakan, dia bawa Tuhannya, dia katakan yang menyertai dia itu lebih besar, karena Tuhan yang menyertai dia. Jadi Daud itu waktu menghadapi masalah yang begitu besar, yang efeknya itu ke rakyat Israel, bangsa Israel itu akan diperbudak kalau sampai ini kalah si Daud. Tetapi karena dia mengatakan firman Tuhan yang dia percayai, Goliatnya kalah. Rutin membaca Alkitab secara teratur membuat kita itu tetap berpijak kepada kebenaran, gak akan goyah. Kebiasaan membaca firman Tuhan dan mengatakan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari itu membentuk pikiran kita. Tindakan kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu akan terbentuk. Saya akhiri dengan kesaksian ya saudara ya. Waktu gereja akan dibongkar, jadi setelah acara Natalnya Prime akan dijebol. Ini kita nih sambil kumpul-kumpul, kan sering kita cerita, oh ada sumbangan AC, TV gitu ya. Apalagi ya, saya kok lupa ya, ada sumbangan AC, TV, uang kontrakan yang sebelah dibayar. Terus saya tuh ngomong, ada yang denger, nanti yang bayar, nanti yang bayar, yang jebol itu yang bayar. Saya bilang gitu. Kan ketawa-ketawa semua kan. Saya ulangi lagi waktu ngomong sama siapa? Mungkin ada yang ingat. Nanti kayaknya Chris juga ketawa keras. Nanti yang jebol itu yang bayar. Saya ngomong gitu. Tahu nggak? Kemarin ya, Pak Andrew cerita sama saya, Pak Setia dikirim tukang, dan tukang Pak Setia akan bayar. Terus saya bilang, loh kok sama ya? Saya ngomong loh, yang jebol yang bayar. Saya bilang gitu. Dan itu terjadi loh. Padahal saya sama sekali gak ada itu bisik-bisik dengan Bu Lis, Pak Setia, gak ada. Tapi begitu Pak Andrew ngomong nanti tukangnya, saya, iya ya, berkuasa juga ya. Daripada saya ngomel sama suami saya misalnya, aduh masa ada duit, kok bongkar, masa duitnya berapa? Nggak efektif kan? Jadi saya katakan yang jebol yang bayar. Lah Pak Setiadi ngirim 6 tukang dan dia yang bayar tukangnya. Terjadi kan kalau kita mengatakan firman Tuhan. Jadi saudara, kalau kita mau tahun ini menjadi tahun yang terbaik, saya minta tim musik dan WL Singer naik. Kalau kita mau tahun ini menjadi tahun yang terbaik, ada 7 tadi ya. Pertama, cari Tuhan dulu, buang dendam dan kepahitan, taat pada kehendak Tuhan, hidup dengan iman bukan penglihatan, kembangkan disiplin doa. Jadikan kebiasaan untuk menabur di dalam kerajaan Allah. Jadi kita harus terbiasa menjadi kesukaan untuk menabur. Membiasakan membaca firman Tuhan dan mengatakan firman Tuhan. Lakukan dengan tekun. Maka kita akan pada akhir tahun ini, kan tema besar kita Says of the Day. Maksimalkan hidup kita, jangan menyia-nyiakan waktu, jangan tunda, kita praktekkan. Makanya IHA ini tahun ini lebih seru IHA, banyak yang ikut, jadi saya juga lebih terpacu. Dan secara otomatis itu seperti ada jam tubuh mengingat, siang IHA loh, nanti jam berapa, IHA
kadang-kadang meleset itu waktu sibuk-sibuk shine. Tapi jarang banget. Seringnya sebelum shine kita udah bereskan IH malam. Jadi itu membawa ritme yang baru di dalam kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri, kita kenaikan pujian ini.